dasar filosofi yang pertama, kalau di Jawa dikenal ilmu kasunyatan. Kasunyatan itu mungkin ada orang menerjemahkannya kenyataan. Mirip sih, tapi tidak sekedar kenyataan, tapi kenyataan yang paling hakiki, yang paling dalam. Itu namanya kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari alam, itu kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu punya unsur spiritual religius dalam dirinya, itu kasunyatan namanya. Jadi kasunyatan itu hakikat, hakiki. Hakikinya kenyataan itu kasunyatan. Bahas kasunyatan nanti luas. Jadi pada puncaknya nanti orang bisa ketemu Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya melalui jalur ilmu kasunyatan ini. Nah, kasunyatan dalam hubungannya Janmo Tan Kena Kinira berarti kasunyatan tentang manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Dalam konteks kasunyatan, pertama manusia itu dalam, tidak dangkal. Memahami manusia tidak bisa hanya melihat citranya, harus melihat batinnya. Yang tadi kita sebut rasa, yang kita sebut niat, yang kita sebut hasrat, yang kita sebut makna, itu tidak kelihatan. Adanya di dalam. Jadi membaca manusia itu kedalaman, tidak sekedar gejala luar. Apalagi manusia Jawa. Ada pepatah, wong Jawa kuwi nggone semu. Orang Jawa itu suka dengan simbol-simbol. Simbol itu sesuatu yang luarnya apa, maknanya apa. Jadi dia mewakili sesuatu makna yang tidak bisa hanya dibatasi dari gejala luarnya. Kayak misalnya di Jawa ada tradisi sajen misalnya. Itu kalau dibaca luarnya sajen ini memubazirkan makanan, membuang makanan. Tapi maknanya tidak sekedar itu. Kalau kita sekedar baca itu, ya kita miss. Keliru menangkapnya. Itu sama kayak kalau waktu Idul Adha ada yang komentar, wah orang Islam itu membantai binatang ternak besar-besaran waktu Idul Adha itu. Itu kan orang membaca luarnya saja. Atau orang membaca, buang-buang uang haji dan umroh itu membaca luarnya saja. Sama kayak orang komentar, alah sajen itu buang-buang makanan. Itu hanya simbolik, ada makna dalamnya. Tidak bisa dibaca simbol luarnya saja. Gitu loh. Yo manusia itu kan animal simbolikum. Makhluk yang senantiasa bermain dengan simbol. Oh, pakai baju kayak gini saja, wah itu baju takwa itu. Islamik sekali. Atau baju koko, Chinese sekali ada baju koko. Nanti ada baju cicik, ada baju apa gitu. Jadi simbolik. Simbol plus makna. Kalau pakai baju koko itu soleh. Kalau pakai baju hitam-hitam itu berduka cita. Kalau pakai baju simbol. Maka harus dibaca lebih dalam. Itulah manusia. Kedalaman penting. Yang kedua, manusia itu makhluk potensi. Kalau ini sering saya jelaskan. Kita itu tidak langsung jadi di dunia ini. Ketika kita lahir, ada banyak potensi dalam diri kita. Kita bisa jadi apa saja. Pendidikan, masyarakat nanti yang membentuk kita, yang mengeluarkan potensi itu. Kalau tidak dikeluarkan, ya tidak keluar. Potensi selesai dengan potensi. Kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita bisa ini, bisa itu. Itu kan harus dilatih, dididik, baru bisa keluar. Nah, karena itu, jangan dinilai orang hanya dari dirinya sekarang. Siapa tahu dia besok berubah. Ada potensinya yang kemarin tersembunyi, sekarang keluar.
anak ini kelihatan nakal sekali. Besok ternyata bisa jadi orang yang berguna untuk masyarakatnya. Kita tidak tahu. Mungkin dia belum dapat momentum saja, belum dapat ruang waktu dan dorongan yang tepat saja. Maka jangan gampang-gampang memvonis orang. Jangan gampang-gampang menilai orang. Manusia itu makhluk potensi. Dan potensi itu kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam dirinya ya fujurnya ya takwanya. Kita itu mau takwa bisa, berpotensi. Mau fujur, jahat, mungkar juga bisa. Kita itu mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Saya malam ini ngomong bohong bisa. Nggak kok, saya sulit sekali mau bohong loh Pak. Nggak, bisa, cuma saya nggak mau saja. Jujur juga bisa. Jadi kita ini potensi dalam diri kita lengkap. Tergantung kita keluarkan yang mana. Apa saya bisa korupsi? Bisa. Apa susahnya kalau memang kesempatannya ada? Kan begitu. Jujur juga bisa. Jadi sama-sama bisa ada potensi itu. Mungkin sekarang saya khilaf terus tiba-tiba korupsi misalnya. Tapi bisa saja setelah itu, mungkin setelah dipenjara sekian tahun tobat terus jadi kiai misalnya. Siapa tahu. Makanya kan ada orang bilang mending jadi mantan peribahasa itu mantan maling daripada mantan kiai. Karena yang mantan kiai sekarang tidak kiai lagi. Kalau mantan maling sekarang tidak maling lagi. Baik, itu ilmu kasunyatan. Manusia itu potensi sebenarnya. Maka dengan dorongan yang tepat, didikan yang tepat, dia akan jadi orang luar biasa. Demikian juga dengan pemicu yang salah, didikan yang salah, dia bisa ambruk, bisa jatuh, potensi negatifnya yang keluar. Yang ketiga, tadi manusia itu makhluk berproses. Sekarang baik, besok bisa jahat, atau sebaliknya sekarang jahat, besok bisa jadi baik. Dulu dipuji-puji, tapi kemudian belakangan meleset, akhirnya dibenci. Dulu dikagumi orang seluruh Indonesia, kemudian sekarang dihujat-hujat oleh orang seluruh Indonesia. Itu manusia, atau sebaliknya, dulu dibenci-benci, sekarang dipuji-puji. Kenapa? Manusia itu makhluk yang berproses. Itulah kasunyatannya manusia. Baik. Ini 3 kasunyatan yang berhubungan dengan pitutur tadi karena hakikatnya manusia banyak termasuk yang spiritual dan lain sebagainya. Cuma kita melihat yang berkaitan dengan janmo tan keno giniro. Manusia itu tidak mudah diduga karena dia dalam, karena dia potensial, karena dia berproses. Kita lanjutkan. Dasar filosofis yang kedua. Masyarakat Jawa memahami hidup ini sebagai perjalanan. Ada filosofi tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu tujuan. Kita ini berasal dari sesuatu menuju sesuatu. Ya kalau ditegaskan lagi, dalam Islam, kita ini dari Allah menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti hidup ini hakikatnya perjalanan. Nah, tentu saja yang namanya perjalanan bisa berubah-ubah. Tentu saja proses. Bahkan idealnya memang harus berubah. Perubahan terbaik adalah perubahan kita yang semakin dekat dengan Tuhan.
Karena kita itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini sedang berjalan menuju Tuhan. Hidup ini perjalanan menuju Tuhan. Kalau orang Jawa malah punya istilah urip iki mung mampir ngombe. Seperti orang dalam perjalanan terus mampir sebentar untuk minum. Kalau zaman dulu, rumahnya orang Jawa zaman dulu itu di depannya biasanya ada gentongnya. Terus saya tidak tahu kalian ngerti gentong enggak? Ya kayak tempayan yang ada tutupnya itu. Yang itu ada airnya. Siapa saja kalau mau jalan bisa minum gratis. Sekarang budaya itu tidak ada ya. Kalau sekarang nyari minum susah, harus beli aqua dulu. Kalau dulu kamu lewat di desa-desa itu ada rumah-rumah yang depannya ada gentongnya, orang tinggal minum. Terus zaman dulu ada budaya namanya banjar. Banjar itu mungkin kayak di balai desanya itu ada beberapa ruang kamar yang siapa saja bisa nginep di situ kalau kemalaman di jalan. Nah, setiap desa ada itunya. Sekarang tidak ada ya. Kalau mau dihidupkan lagi menarik karena tidak semua orang punya uang untuk nginep di hotel. Nah, nanti nginep di masjid kayak kemarin ada kasus salah paham itu terus ya namanya banjar. Nah, nginep di banjar itu ya nginep di yang disediakan di setiap dusun, setiap desa. Itu orang bisa begitu. Nah, ini sebenarnya satu analogi bahwa hidup ini perjalanan, maka semua perangkat fasilitas dalam perjalanan disiapkan. Seperti gentong tadi, banjar tadi. Nah, makna perjalanan berarti ya tentu saja berproses, berubah manusia itu. Jadi masih bisa naik, masih bisa turun. Karena hidup ini adalah perjalanan sangkan paran. Dari asal menuju tujuan. Sangkan paraning dumadi artinya asal dan tujuan penciptaan. Oke, kita lanjutkan. Dapat dua filsafat ya tadi, kasunyatan dan sangkan paran. Sekarang filosofi ketiga yang berhubungan dengan janmo dan kenoginiro adalah cokro manggilingan. Ini dulu pernah ngaji filsafat, satu sesi penuh kita membahas ini. Silahkan direfer ulang, dicari di YouTube-nya ya. Kita kenalnya mungkin peribahasa bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Cokro itu kan senjatanya Krishna. Jadi memang hidup ini berputar, kadang naik, kadang turun. Kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram, kadang mulur, kadang mungkret. Keinginan kita tidak selalu keturutan. Kalau keturutan mulur, kalau tidak keturutan mungkret. Mulur itu berkembang, mungkret itu menyusut. Jadi keinginan kita itu mengembang dan menyusut. Kita itu kadang enak, kadang tidak enak. Hidup itu pasti begitu kok. Tidak mungkin hidup ini seneng terus, tidak ada tidak enaknya. Pasti ada tidak enaknya. Semua orang punya masalahnya sendiri. Dan juga tidak mungkin hidup ini tidak enak terus. Pasti ada enaknya, hanya saja mungkin kita kurang jeli membacanya, kurang bersyukur. Sehingga yang nikmat-nikmat tidak kita pahami sebagai nikmat. Karena kadang-kadang kita itu lebih terdistraksi oleh jeleknya sisi hidup kita. Lupa sisi anugerahnya jauh lebih banyak. Saya sering pakai istilah sindrom jerawat. Jadi kayak orang jerawatan. Orang jerawatan itu yo wajahnya seger, yo tampan, yo cantik, yo sehat, yo uangnya banyak kadang-kadang. Tapi hanya karena jerawat satu, itu dia merasa hidupnya susah sekali, malang sekali. Tiap hari kalau ngocoy diulik-ulik satu jerawat itu, ya Allah, jerawat ini kapan hilangnya, kapan. Hanya sekecil jerawat kita merasa hidup kita susah. Padahal badan kita segar, bugar, sehat, makmur, sejahtera.
Tapi kita merasa malang hanya karena jerawat satu. Nah, itu karena kita lupa membaca hidup kita secara utuh, kita tidak bersyukur. Dan hidup memang cokro manggilingan, naik turun. Hati-hati loh kalau kamu suka merendahkan orang. Kalau situasinya oleh Allah tiba-tiba dibalik, kamu sangat butuh orang itu, nanti malu loh. Atau kamu terlalu memuji orang, kalau tiba-tiba situasi rodanya diubah, orang yang kamu puji tadi terpeleset, nanti kamu malu juga. Biasa saja, jangan berlebihan. Karena apa? Nasib bisa berubah, situasi bisa terbalik. Yang di atas bisa turun ke bawah, yang lemah bisa jadi kuat. Maka penilaian kita tentang apapun, tentang siapapun, mari kita letakkan dalam tanda kurung saat ini, atau sementara ini, atau sejauh yang saya tahu. Bukan berarti tidak boleh sama sekali menilai orang, tapi jangan dimutlakkan. Sebanyak data yang saya tahu tentang orang ini, menurut saya orang ini tidak bagus. Nah, itu boleh. Karena ada mungkin banyak yang lain data yang saya tidak tahu. Ini hanya setahu saya saja. Nah, ini lebih fair daripada kita hakimi orang hanya dari satu sudut sisi dirinya. Segala sesuatu berputar, segala sesuatu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga rodanya tidak rusak ya. Jangan-jangan rodanya rusak, Pak. Saya sejak kapan itu rasanya kok di bawah terus ya, Pak. Ya kok kamu naik lah, kok kerasan-kerasannya di bawah. Oke. Terus dasar filosofis keempat. Ini masih ada satu filsafat lagi. Orang Jawa itu punya filosofi pepesten. Pepesten itu apa? Ketentuan Tuhan. Termasuk sunnatullahnya Tuhan itu namanya pepesten. Batas kodrat manusia yang tidak bisa dilampaui. Jadi wong urip ana pepestene dudu sak karepe dhewe. Hidup manusia itu ada batas-batasnya, ana angger-anggere. Ndak bisa suka-suka dia. Ada hukum kosmis, hukum sosial yang membatasinya. Ini nanti yang jadi riwayat hidup seseorang. Jadi manusia terus jadi macam-macam. Kenapa kok saya tiba-tiba terjerumus di filsafat? Kenapa teman-teman kok tiba-tiba masuk jurusan ini, jurusan itu yang tidak terbayangkan? Kok kerjanya tiba-tiba ke sana? Jurusannya filsafat, pekerjaannya malah jualan, bisnis. Jurusannya tafsir, malah pekerjaannya apa. Bisa saja begitu. Itu namanya pepesten. Jadi ketentuan-ketentuan hidup yang tidak bisa kita jalani suka-suka kita. Nah, pepesten itu antara lain. Yang pertama, batas kemampuan kita. Kita ini tidak bisa melakukan segalanya, semua yang kita inginkan. Jadi, kemampuan saya terbatas. Misalnya, saya ngaji ini maksimal 2 jam. Kalau teman-teman mintanya 4 jam, namanya menyiksa saya. Kemampuanku terbatas Kamu enak tinggal dengerin senyum-senyum. Saya nyari materi ini susah. Itu batas kemampuan. Jadi pahami saja. Kalian juga begitu. Saya juga tahu kemampuan kalian mendengarkan saya paling 2 jaman itu sudah jungkir balik. Kalau di atas jam 9 kayak gini kan sudah mulai perjuangan melawan ngantuk. Ini batas kemampuan namanya. Dan itu tiap orang beda-beda, jangan disamakan. Jadi mengeneralisir setiap orang dengan persepsimu, apalagi parametermu, tidak fair. Kemampuannya orang beda-beda.
Kewenangannya orang juga beda-beda. Ada yang ahli filsafat dalam kendalinya. Tapi kimia, matematika di luar kendalinya. Kayak saya ini kalau kalian ajak ngomong kimia, ya innalillahi saya. Tidak paham saya kimia, saya sama sekali tidak pernah dapat mata pelajaran kimia, termasuk waktu diman. Kalau kalian ajak ngomong, ya tolah-toleh saja. Itu namanya batas kewenangan. Saya dari sisi keilmuan filsafat, mungkin sedikit-sedikit tasawuf, tapi fikih saya tidak paham. Bukan ilmu saya yang ngerti basic-basic untuk kepentingan ibadah. Maka jangan tanya saya hukum. Pak, hukumnya sholat pakai kaos oblong apa Pak? Ini jangan tanya saya. Saya bukan ahlinya. Nanti kalau saya jawab kamu anggap fatwa, bisa menjungkir balikkan agama. Rusak agama kalau mengikuti saya fikihnya. Nah kalau tasawuf saya paham sedikit-sedikit. Ini namanya batas kewenangan. Kadang-kadang kita dengan batas kewenangan kita menilai orang lain. Saya yang ngerti tasawuf sedikit terus menilai orang. Oh, kamu dangkal, kurang dalam. Nah, itu biasanya ngono. Terus yang ahli fikih menilai tasawuf. Tasawuf itu sesat mengada-ada. Jadi kita sering begitu. Kita memaksa orang dengan kerangka berpikir kita. Kemudian ada batas nasib. Batas nasib itu orang kuasa di ikhtiar tapi tidak kuasa di hasil. Saya punya kuasa belajar dalam kuasaku, tapi jadi pinter atau tidak, paham atau tidak, itu di luar kuasaku. Kuasaku bekerja, tapi nanti jadi kaya atau tidak di luar kuasaku. Kuasa kalian belajar nanti dapat nilai tinggi atau tidak, lulus cum laude atau tidak, di luar kuasamu. Kuasanya dosen ngasih nilai bagus atau nilai rendah, tapi masa depannya nanti cerah atau tidak cerah, di luar kuasanya dosen. Ini yang disebut batas nasib. Jadi jangan disalahkan, dasar orang wong cuma lulus tercepat terbaik aja kok ndak bisa toh. Lulus tercepat terbaik di luar kuasa, tapi kalau belajar yang rajin dalam kuasa. Nah, kita sering tidak fair begitu. Kita ngejudge, menghakimi nasibnya orang lain dalam tanda petik. Padahal nasib itu di luar kuasa dia. Makanya jangan miskin dong. Miskin nasib. Tidak bisa kita hakimi, tapi makanya kerja keras dong. Nah, kalau ini bisa. Kalau orangnya males kita tegur, mbok kerja keras ini bisa. Tapi kalau miskin atau tidak itu bukan salahnya dia. Kadang-kadang struktur membuat dia miskin atau memang nasibnya dia miskin. Yang bisa kita nilai evaluasi apa? Dia sungguh-sungguh bekerja enggak? Dia serius berikhtiar enggak? Ini yang dalam kuasanya. Makanya kalau ada anak kok nilainya jelek, nilainya rendah, jangan kesusu dijudge. Kamu bodoh, kamu ndak pinter. Nanti dulu. Coba dicek, anak ini sudah belajar ndak? Sudah serius belajar ndak? Jangan-jangan orang tuanya yang ndak nuntun. Jangan-jangan gurunya yang ndak canggih dalam proses itu. Jadi cuma kita menilai yang bagian nasib, pepesten. Oke, baik. Jadi dalam banyak hal kita sering meleset di sini. Padahal dalam aspek ini janmo dan keno kiniro ada yang di luar kuasanya. Kemudian ada batas etik. Kalau batas etik itu semua yang melewati batas itu kadang-kadang jadi masalah. Orang sombong, orang iri, orang dengki, ini nabrak batas etik. Padahal ini bagian dari sunnatullah. Kalau hidup kamu lakukan dengan kesombongan, pasti ada efeknya. Misalnya, kalian tidak dihormati orang, dipandang rendah orang karena kamu sombong. Teman-temanmu lari semua karena kamu sombong. Ini yang disebut pepesten.
Jadi jangan disalahkan orang kalau itu memang pepestennya yang di luar kuasa dia, tapi boleh kita saling memberi masukan kalau dalam hal yang dalam kuasa.